Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Boleh kita sapa saudara seiman kita atau yang duduk di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Boleh tanya kabar dan kita sampaikan ucapan yang memberkati kita semua. Amin. Kita bersuka cita bahwa hari ini kita bisa beribadah kembali. Kita dapat berjumpa dengan saudara-saudara rohani kita dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus di mana kita akan membahas topik tentang kepenuhan Allah yang terakhir kali. Di mana firman Tuhan pada minggu ini dan minggu lalu yang dalam bulan ini berbicara mengenai bagaimana kita perlu hidup untuk dipimpin dengan roh Allah. Tidak cukup hanya sekedar dipimpin tetapi kita membiarkan roh Allah yang selalu memenuhi kehidupan kita sehingga itu melimpah ke sekitar kita dan sekitar kita bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Amin. Dan kita bersyukur untuk satu berita baik, yaitu kita bersyukur untuk mujizat Tuhan karena saudara kita Yaven sudah selesaikan kemoterapinya dan sudah keluar dari rumah sakit. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan saudara kita ada duduk di belakang, boleh kita sampaikan selamat cepat sembuh Bang Yaven. Dan kita berdoa pemulihan daripada selnya terjadi dengan baik. Dan berita berikutnya baptisan air akan dilakukan oleh GKII Padang dan kami bukan mau mengingatkan kepada pemimpin 4D tetapi kepada semua jiwa-jiwa yang belum dibaptis, silakan hubungi pemimpin 4D-nya. Jika saudara tidak punya pemimpin 4D, bisa menghubungi saudara Gusniarti atau saudara kita Sinta yang berdiri di belakang sebagai usher dan mengatakan bahwa saudara ingin dibaptis. Dan juga kepada semua umat Tuhan atau jemaat GKI yang belum menyelesaikan atau belum mengikuti training pelayanan. Training pelayanan akan dibuka setiap Selasa dan Kamis dimulai pada bulan September. Tetap juga yang kami ingatkan bukan pemimpin 4D tetapi saudara-saudara yang merasa atau yang tahu bahwa dirinya belum ikut training pelayanan atau juga belum menyelesaikan training pelayanan, saudara bisa menghubungi saudara Gusniarti dan juga saudara Sinta untuk menyampaikan bahwa saudara ingin mengikuti kegiatan ini atau training pelayanan ini. Dan pada hari ini pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk tingkat SD dari kelas 1 sampai 6 akan dimulai. Tetap saudara jangan pulang dulu atau juga orang tua yang mempunyai anak-anak ingatkan anak-anaknya untuk bisa mengikuti pembelajaran ini. Dan pada minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan pada saat ini kita akan membaca ayat renungan. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Dalam Roma 5 ayat 5 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 5 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Seperti sepanjang minggu ini kita sudah menyaksikan banyak kuasa Tuhan, amin. Dia sudah mengerjakan dalam hidup kita dan pada hari ini kita layak bersyukur karena Dia telah berikan kuasa di dalam hidup kita. Amin. Ku diberi kuasa. Come on, kita bertepuk tangan bagi Dia. Come on. Kau yang beri kuasa di dalamku. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayap. Terpujilah Engkau Raja segala. Lebih lagi ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh, yes. Bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari
Raja mulia. Bila Allah ada siapa? aku, siapa cari lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Berikan pujian bagi Dia. Yeah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeah. Mari kita nyatakan bahwa Dia telah berikan kuasa bagi kita. Sungguh besar Kau Allahku. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Oh, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja segala. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan di dalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Kau yang memberi Kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja. Come on. Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang penuh kemenangan bagi Yesus Raja. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah yang bernafas. Biarlah setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Pada siang hari ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami rindu ya Roh Kudus menyembah-Mu di tempat ini. Buka hati kami Tuhan. Dari Roh Kudus bertata bagi setiap hati kami. Setiap waktu
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah Engkau, Berdaulat atas hidupku, ku berserah Kami serahkan hidup kami bagimu Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu. Kami rindu menyembah-Mu di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu setiap waktu. Kami rindu Kau hadir dalam hidup kami. Di saat kami susah, Engkau ada Tuhan. Kau selalu ada. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Yesus ada Engkau Raja atas hidup kami. Hanya Yesus yang bertahta, hanya Yesus yang bertahta, hanya Yesus yang bertahta. Hanya Yesus yang berkuasa, mengambil alih setiap kehidupan kami, memegang kendali hidup kami. Kami percayakan kuasa-Mu, kami percayakan kuasa-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kau di dalam kami Tuhan, Kau di dalam kami Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya bagi-Mu. Terpujilah Kau, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk kemenangan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat doa-doa kami yang sudah Kau jawab, buat iman kami yang sudah Kau jawab Tuhan. Kami bersyukur buat pemulihan dan kesembuhan bagi setiap sakit penyakit umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk mujizat yang Kau kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Kami berterima kasih juga Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi gereja-Mu GKI Padang, sehingga sampai pada hari ini gereja-Mu dapat bertahan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesusku di tahun ini kami dapat mengerjakan misi dan visi gereja-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami datang merendahkan hati kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan, di mana di sepanjang bulan ini Tuhan kami diperlengkapi dengan topik tentang kepenuhan Allah. Minggu demi minggu Tuhan kami mendengarkan topik-topik yang baru melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah semua kami umat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, saatnya bagi kami memberikan diri kami Tuhan untuk kami mengerjakan kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami dipenuhi oleh kasih yang daripada-Mu. Kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kehidupan kami setiap harinya dituntun dan dipimpin oleh kebenaran yang daripada-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu saja Tuhan yang dapat menuntun langkah-langkah kami, menuntun kami di saat kami Tuhan Yesus memilih dan mengambil keputusan Tuhan. Biarlah kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan kepada-Mu. Bahkan kami yang sudah dipenuhi oleh kasih-Mu, dipenuhi oleh kepenuhan yang daripada-Mu, kami alami setiap hari kepenuhan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami bersama dengan-Mu. Bahkan kuasa yang Kau berikan bagi kami, kuasa itu yang bekerja di dalam kami untuk menjadikan kami menjadi saksi-Mu, menjadikan kami menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan misi gereja-Mu yang akan kami kerjakan dalam waktu dekat ini Tuhan. Ada baptisan air, ada training pelayanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa Tuhan, bagi umat-Mu yang ada di tengah-tengah sidang-Mu ini. Mereka Tuhan Yesusku yang belum Tuhan Yesusku dibaptis, biarlah mereka memberikan diri mereka untuk mengikuti firman-Mu, untuk mengerjakan, menggenapkan firman-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tidak mereka takut, tidak mereka bimbang untuk mereka menjumpai Tuhan Yesusku beberapa orang baik pelayan-pelayan-Mu yang mereka kenal di tengah-tengah sidang-Mu ini Tuhan, untuk mereka meminta Tuhan pengarahan. Dan kami juga berdoa untuk semua kami Tuhan, pelayan-pelayan kami, para pemimpin-pemimpin 4D Tuhan, biarlah kami dapat menyambut dan merespon misi ini Tuhan. Dan kami kerjakan bagian kami di 4D kami, untuk kami memfollow up, melayani Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang ada di 4D kami, mereka yang belum dibaptis Tuhan, agar kami dapat melayani mereka, agar kami dapat mengarahkan mereka, sehingga mereka mau memberikan diri mereka untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu bagi gereja-Mu untuk mengerjakan misi ini sampai selesai Tuhan. Dan kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala pekerjaan-pekerjaan jahat, segala kuasa-kuasa si jahat yang menghalangi kami untuk tinggal di dalam kebenaran Tuhan, menghalangi kami untuk hidup dalam firman Tuhan hari lepas hari. Tinggalkan semua kami umat Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, menghalangi kami menghidupi kasih Tuhan dalam kehidupan kami, menghalangi kami menjadi berkat lewat kuasa Tuhan yang ada di dalam kami, menggagalkan misi Tuhan dapat kami kerjakan, baik baptisan air maupun training pelayanan. Segala ikatan-ikatan menghalangi jiwa-jiwa untuk mereka memberikan diri mereka dibaptis tidak berkuasa, kami usir kuasa-Mu di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, haleluya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini jemaat Tuhan. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu.
segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalamku, Engkau besertaku selamanya. Kau beserta. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi ku di dalammu, Ku di dalam. ku di dalammu Tuhan. Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Segenap hidupku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita, saya percaya saudara bisa lebih meriah lagi daripada itu. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Dialah yang ajaib. So give him praise. Give him praise. Karena Engkau layak Tuhan. Engkau layak bukan hanya karena hal yang baik dalam kehidupan kami. Tapi even in the bad thing, Kau pun layak untuk kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur kepadamu. Dan ini janji kami bahwa segenap hidup kami berikan sebagai persembahan yang hidup untuk menyenangkan Engkau. Maka kami datang pada hari ini, membawa hidup kami, membawa semua yang kami punya. Kami percaya Tuhan, Engkau membentuk kami dan menggambar kami serupa segambar dengan Engkau. Hari ini kami temukan kembali gambaran diri kami. Supaya kami tidak hidup sebagaimana yang kami mau, tetapi kami hidup sebagaimana yang Kristus mau kami hidup. Kami percaya firman-Mu pada siang hari ini memberikan kami pengertian yang dalam, supaya kami dapat menghidupi hidup kami lebih baik, dan apa yang tadinya terlihat sulit melalui kacamata firman-Mu, tidak ada yang terlalu sukar, karena Engkau Tuhan lebih besar daripada apapun di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan seluruhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh berurat, berakar, dan kemudian bisa berbuah, buah yang baik, buah-buah roh dari kehidupan kami, gereja Tuhan yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak cukup mulut kami untuk mengucapkan terima kasih kepadamu, karena begitu baiknya Engkau, begitu sempurnanya kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, tetapi akan selalu ada. Dan kami berdoa supaya setiap kami pada hari ini terbuka setiap mata kami untuk melihat kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Mari kita yang percaya berkata, amin, 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 amin. Boleh sapa kiri kanannya sebelum saudara duduk. Bapak Ibu Saudara katakan say hi, say halo, apa kabar? Demikian juga di belakang ada saudara kita yang bergabung kembali bersama dengan kita, ada Yaven dan Fani. Saudara boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Hey, come on, you can appreciate it. Saudara bisa lakukan lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi. Wow. Ya, yang ada di dekat dia boleh katakan selamat datang kembali. Dan ya Bapak Ibu Saudara bisa berikan 1-2 pujian kepada dia, bagaimana dia bertahan untuk melewati apa yang menjadi musim dalam kehidupan Yaven dalam beberapa waktu yang lalu. Dan kita pun menunggu kesaksian daripada Yaven dan keluarga. Saya percaya ada banyak yang bisa dia ceritakan. Haleluya. Dan selamat datang semuanya Bapak Ibu Saudara. Saudara semua adalah orang-orang yang luar biasa.
kalau bisa menyelesaikan minggu yang lalu dan bisa hadir pada hari ini, saya yakin minggu yang lalu bukan minggu yang mudah bagi masing-masing kita. Masing-masing minggu punya perjuangannya sendiri, masing-masing kita punya bebannya sendiri, but I'm really sure bahwa Tuhan yang sama yang menguatkan kita dan Dia ada di dalam kita, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. So boleh katakan kiri kanannya, engkau orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan dengan yakin kepada diri kita, saya orang yang lebih daripada pemenang. Bukan hanya pemenang, but we are more than conqueror. Lebih daripada pemenang. Amsal berkata bahwa orang yang bisa menguasai dirinya melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. So kalau hari ini kita bisa memilih untuk beribadah dan menyampingkan seluruh beban kita, dan kita datang untuk memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikannya yang Dia berikan bagi kita bisa menahan, menguasai diri kita. Itu sebabnya saya mau mengatakan bahwa kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kalau bisa mengontrol diri, itu bukan karena kita, tetapi karena ada Roh Kudus, Rohnya Kristus yang hidup di dalam kita. Nah pada siang hari ini saya percaya bahwa kita dapat belajar sesuatu lagi dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada apa yang akan kita pelajari pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara boleh melihat kembali catatan ataupun tulisan untuk mengingatkan masing-masing kita apa yang telah kita terima selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut di dalam ibadah yang kedua. Sembari saya akan mengingatkan beberapa catatan penting bagi kita di dalam bulan Agustus di mana kita membahas mengenai kepenuhan Allah. Bahwa pertama Allah adalah kasih. Jadi kepenuhan Allah berarti kepenuhan kasih-Nya. Orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah lahir baru, tidak cukup hanya berhenti di kelahiran baru. Kita perlu masuk ke dalam musim yang baru, yaitu mengikut Kristus. Karena dengan mengikut Kristus, kita bisa mengenal kasih-Nya. Baik untuk mengenal kasih Kristus dari kesaksian orang lain, yaitu baik. Mendengarkan kasih Kristus melalui khotbah, itu pun baik. Tetapi lebih baik lagi kalau kita yang mengalami sendiri kasih-Nya. Kita perlu untuk memahami kasih Kristus secara langsung supaya kita bisa mengerti betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Allah kepada kita. Yang kedua, bahwa kekurangan pengalaman akan kasih Allah akan membuat kehidupan orang percaya tidak pernah merasa penuh. Setelah kita ikut Tuhan, setelah kita mengenal Kristus, kita harus terus dipenuhkan setiap hari. Bukan hari ini penuh, lalu kemudian besok sudah tidak ada lagi usaha untuk memenuhkannya. Hari ini penuh, besok penuh, minggu depan penuh, bulan depan penuh, dan seterusnya kita penuh. Nah supaya kita bisa merasa penuh, gak terus melulu merasa kurang, kita perlu untuk mengalami akan kasih Allah. Hanya kasih Allah yang bisa memuaskan kekurangan di dalam diri kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dunia ini, orang-orang di sekeliling kita, manusia yang ada di sekeliling kita, even itu adalah your best friend, adalah teman baik kita, yang namanya manusia pasti akan mengecewakan. Benar apa tidak? Pasti. Jadi kalau kita menaruh pengharapan kepada manusia, maka kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kecewa. Oleh sebab itu hanya kasih Allah yang mampu untuk memuaskan kita sehingga kekecewaan yang terjadi di dalam hari-hari kita yang tidak bisa kita elakkan pasti terjadi. Sehingga kekecewaan gak makin merusak kita. Karena setiap kali kita kecewa kita ingat
ada kasih Allah yang bisa memenuhi dan menggantikan kekecewaan tersebut. Poin yang ketiga dalam Yohanes 1 ayat 12, bahwa kepada orang yang percaya kepada Allah, setelah mereka menerima kasih, maka kepada mereka diberikan kuasa. Sama-sama kita katakan kuasa. Kuasa. Jadi setelah kita memahami kasihnya, kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Ada 5 poin yang kita bahas pada minggu yang lalu. Kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Yang kedua, kuasa untuk berbicara dalam bahasa baru. Berbicara dalam bahasa lidah. Dan tidak hanya itu, ada bahasa yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, itu bahasa kasih. Yang ketiga, kuasa untuk melewati bahaya dan pencobaan. Nah, kita pun belajar dari apa yang dialami oleh saudara kita Yaven. Bagaimana apa yang dialami pada waktu yang lalu, dia berjuang untuk melewati bahaya dan pencobaan dalam dirinya. Melewati bahaya dan pencobaan di dalam keluarganya. Dan saya percaya itu bukan hal yang mudah bagi dia untuk dilakukan, apalagi dilakukan dalam kondisi sendiri. Kalau rame-rame mungkin mudah, kalau keroyokan mungkin lebih easy bagi kita. It's easier untuk rame-rame, untuk keroyokan. Itu sebabnya kalau tawuran biasanya banyak orang yang ini ya, banyak orang yang semangat. Tapi kalau udah one on one, jarang-jarang yang mau berdiri. Tapi ketika dia harus berdiri sendiri dalam ruangan untuk berjuang karena memang tidak boleh dikunjungi, hanya kuasa Tuhan yang mampu melewati dia dari bahaya dan pencobaan. Yang keempat, kuasa untuk menompangkan tangan atas orang sakit. Dan yang kelima, kuasa untuk meminta di dalam doa. Kuasa untuk meminta dalam doa, bukan kuasa untuk meminta dalam keluhan atau meminta di dalam keluh kesah, dalam komplain, tidak, tetapi meminta di dalam doa. Itu sebabnya doa kita haruslah berisi permohonan dan ucapan syukur. Itu sebabnya doa kita tidak hanya berisi permohonan, tetapi di dalamnya harus ada ucapan syukur. Ucapan syukur mengingatkan kita bahwa dari segitu banyaknya list permohonan kita, ada lebih banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi jangan lupa untuk mengucap syukur di dalam doa kita. Say thank you kepada Tuhan, kepada Bapa buat apa yang Dia kerjakan pada hari ini. Yang keempat, bahwa kuasa itu ada di dalam kita. Kuasa itu besar. Bahkan kuasa itu lebih besar daripada apa yang bisa kita minta dan pikirkan. Ini poin yang keempat bagi kita. Kuasa itu lebih besar daripada apa yang bisa kita minta dan pikirkan. Lebih daripada apa yang bisa kita minta dalam doa, kuasa itu lebih daripada itu. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut untuk meminta dalam doa. Apakah doa itu sedang dijawab, sudah dijawab atau belum dijawab? Tuhan tidak hanya menjawab doa, tetapi lebih dari doa itu Dia sanggup menjawabnya, Bapak Ibu Saudara. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Kuasa untuk meminta dalam doa. Dan kuasa itu lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. So don't be afraid. Sebagaimana yang saya saksikan pada minggu yang lalu. Kalau ada orang yang meminta doa kepada kita, walaupun dia orang yang belum kenal Yesus, mungkin belum lagi orang Kristen, belum lagi orang percaya. If somebody asks you to pray, just pray. Karena itu bukan kita yang berdoa. Tetapi ada roh di dalam kita yang menolong kita untuk berdoa. Justru doa kita semakin kuat ketika kita berdoa dari kelemahan kita. Amin. Nah, pada hari ini di minggu yang terakhir, kita akan belajar pelajaran penutup bagi kita. Saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini yaitu baik, penuh roh, dan hikmat. Baik, penuh roh, dan hikmat. Mari kita lihat dalam Kisah 6 ayat 1-6. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6, mari kita baca bersama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani.
Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kisah para Rasul 6 berbicara ada satu kondisi di dalam jemaat mula-mula, di mana ada 2 permasalahan yang sedang timbul. Permasalahan yang pertama adalah ada orang yang mengeluh karena merasa bahwa janda-janda mereka terabaikan. Di mana mereka mengeluh janda-janda tidak mendapatkan keadilan di dalam pelayanan. Dan masalah yang kedua adalah rasul-rasul merasa bahwa mereka harus meninggalkan pelayanan firman Tuhan karena harus mengurus pelayanan kepada orang-orang miskin. Dan rasul-rasul merasa bahwa ini tidak bisa untuk mereka lakukan seperti yang dikatakan pada ayat 2. Bagian B berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Jadi masalah yang kedua, para rasul merasa bahwa mereka sudah melalaikan firman Tuhan. Karena tugas utama mereka seharusnya mengajar dan mempelajari firman Tuhan dan menyampaikannya kepada jemaat. Karena 2 masalah ini, Bapak Ibu Saudara, di mana ada orang yang mengeluh dan kemudian para rasul merasa gak mungkin semuanya kami handle. Kami gak mampu untuk ngurusin ini semua. Dan kemudian rasul-rasul memutuskan apa? Mereka berkata, "Berikan kepada kami berapa orang? 7 orang yang dikenal baik, penuh roh dan hikmat." Sebelum kita belajar lebih lanjut, di sini kita lihat rasul-rasul bukannya malah menjadi double job, di mana mereka tetap menyampaikan firman dan satu sisi mereka tetap mengurusi meja atau melayani pembagian makanan kepada orang-orang miskin. Mereka menyadari bahwa kemampuan mereka terbatas, bahwa enggak semua mereka bisa urus. Dan dengan rendah hati mereka datang kepada jemaat lalu berkata, "Bantu kami, berikan kami 7 orang." Apa yang bisa kita pelajari dari poin ini Bapak Ibu Saudara? Bahwa pelayanan kepada mereka yang terabaikan, kepada mereka yang kelewat lah gitu. Ya, ada orang-orang yang memang terperhatikan, tapi kadang-kadang saking sibuknya ada yang tidak terperhatikan atau kita katakan orang-orang yang terabaikan. Dari sini kita belajar bahwa tugas itu bukan melulu hanya di pundak para pemimpin rohani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan di pundak hanya pemimpin rohani. Karena kalau itu yang terjadi, semuanya dilimpahkan, kita hanya bisa bilang, "Bapak pemimpin 4D, di kelompok sel ini saya lihat kayaknya si Anu udah lama nggak kita kunjungi, sudah lama nggak kita perhatikan. Kakak pemimpin 4D, kayaknya ada yang sakit di 4D kita dan kita belum lagi mengunjungi. Ini tugas kakak sebagai pemimpin. Kakak harus turun, kakak kan pemimpin." Terus mungkin pemimpin kita katakan, "Bro, bantulah dulu, saya nggak sempat karena saya pun masih bekerja dan harus mempersiapkan 4D ini juga." Oh, nggak bisa. Kakak pemimpin, kakak bertanggung jawab, semua itu tugas kakak. Ada yang masih merasa seperti ini? Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, dari kisah 6, kita belajar bagaimana rasul-rasul menegaskan bahwa ada tugas yang menjadi milik para jemaat.
Tidak semuanya bisa dibebankan kepada pemimpin rohani. Tetapi ada yang perlu untuk bahu-membahu mengurusnya. Sama-sama katakan bahu-membahu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita tuntut, karena kalau seandainya itu yang terjadi, maka percayalah, pelayanan firman Tuhan pasti terabaikan. Nanti yang orang-orang terabaikannya terurus, tetapi ada yang terabaikan. Karena kita hanya menuntut satu orang untuk mengurus semuanya. Apakah yang dimaksud dengan melayani meja? Dalam terjemahan Alkitab lainnya, meja diterjemahkan sebagai yang pertama, urusan makanan. Urusan apa? Makanan. Masih ada yang urusan makanan membuat gregetan dia? Natal harus makan ini, tahun baru harus makan ini. Kalau nggak makan ini udah kurang gereja ini kayaknya. Ada roh yang padam. Tidak ada hubungan ya Bapak Ibu Saudara. Meja itu diartikan sebagai urusan makanan. Yang kedua, meja diartikan the care of the poor. Atau mempedulikan atau melayani mereka yang miskin atau mereka yang membutuhkan. Itu artinya meja. Rasul-rasul menyadari bahwa kalau mereka turun untuk mengurus masalah ini, maka pelayanan firman Tuhan akan tertinggal. Mereka nggak bisa belajar lagi akan firman Tuhan. Dan apa yang mereka sampaikan akan stuck di tempat. Dan gereja tidak akan bisa bertumbuh. Saya percaya kita sama-sama rindu gereja kita terus bertumbuh bersama. Di musim-musim yang sulit. Dan kita tidak tahu musim seperti apa ke depannya. Kalau kita bisa melewati pandemi bersama-sama. Dan beberapa waktu ini kita melewati berdoa bersama-sama bagi salah satu saudara kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita perlu pengajaran firman Tuhan yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Nah, untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang lebih lagi, tidak hanya tugas daripada pemimpin rohani saja. Tidak hanya menjadi, maksudnya itu bukan mutlak tugas pemimpin rohani saja. Karena kalau jemaat tidak ikut membantu mengurus meja, which is adalah tentang makanan dan membantu mereka yang membutuhkan. Kalau jemaat tidak turun tangan dalam hal ini, percayalah pemimpin rohani akan turun ke dalam masalah ini dan kita tidak mendapatkan pengajaran yang segar setiap minggunya. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu, semua kita, ini yang kita belajar pada bulan ini, kepenuhan Allah. Ada 3 hal yang diminta sebagai kriteria untuk orang-orang melayani meja. Dan lihat bagaimana pelayanan ini diserahkan kepada jemaat, bukan kepada pemimpin rohani. Jemaat memiliki tanggung jawab untuk melayani meja, untuk mengurus orang-orang yang membutuhkan dan terabaikan. Dan apakah kriteria yang diperlukan? Secara terang, Kisah 6 berkata ada 3. Yang pertama apa tadi? Dikenal baik. Yang kedua, penuh roh. Yang ketiga, penuh dengan hikmat. Baik di dalam Amplified Bible diterjemahkan dengan have godly character. Memiliki karakter kealahan. Ini yang kita pelajari sama-sama pada minggu yang pertama. Karakter Allah adalah kasih. Jadi baik bukan hanya sekedar baik saja tetapi dikenal punya kasih. Yang kedua, penuh dengan roh. Kita belajar minggu yang lalu Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa setiap orang tetapi Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Penuh roh artinya penuh dengan kuasa. Itulah tanda daripada penuh roh. Jadi poin pertama dan poin kedua kita sudah bahas pada minggu-minggu yang lalu. Mengenai kasih dan mengenai kuasa. Dan ini yang kita bahas pada minggu yang terakhir yaitu tentang hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Kepenuhan Allah salah satu tandanya pun adalah kepenuhan hikmat. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan hikmat.
Karena Allah penuh dengan hikmat, makanya dia menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau kita melihat tatanan bumi ini, tidak ada satupun akal pemikiran manusia yang bisa mendesain begitu seimbang. Air, darat, laut, udara, angkasa, bulan, bintang, planet, makhluk hidup di air, makhluk di udara, makhluk di darat. Kejadian berkata bahwa Allah menciptakan semuanya dan semuanya itu dipandang baik. Segala sesuatu yang dipandang baik itu berasal dari hikmat. Sekali lagi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan Kristus Yesus dan menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Kristus membuat kita dibenarkan di hadapan Allah dan Kristus jugalah yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Kristus membenarkan kita, menyucikan kita, mengangkat segala sakit penyakit kita. Namun tidak hanya di situ saja Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata bahwa bahwa Allah telah menjadikan Kristus Yesus sebagai sumber hikmat bagi kita. Kita yang telah dipersatukan dengan Kristus, yang melekat kepada sumbernya, akan dipenuhi dengan hikmat. Jadi setelah dipenuhi kasih, kita dipenuhi kuasa, dan kemudian kita dipenuhi juga dengan hikmat. Kita perlu untuk beriman. Kita perlu untuk beriman, kita perlu untuk percaya. Tetapi di dalam melaksanakan iman yang sedang kita imani, perlu hikmat untuk mendorongnya Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh, kalau kita beriman kepada kesembuhan, kita beriman kepada kesehatan, bukan berarti setelah kita berdoa, setelah kita amenkan doa kita, lalu kita duduk-duduk saja. Mungkin orang tua kita bilang, ayo minum obat yuk, minum parastamol, atau minum obat batuk, atau minum obat gatal. Enggak, saya sudah beriman dalam doa. Lalu kemudian ada teman kita bilang, yuk kita pergi berobat yuk. Aku lihat kamu batuk sudah lama, ayo kita berobat. Enggak, saya sudah beriman, cukup dengan iman. Itu iman yang tidak berhikmat. Orang yang tidak berhikmat menghalangi imannya menjadi kenyataan. Hikmat juga membuat kita memilih apa yang mesti kita kerjakan untuk mendukung iman kita. Balik ke contoh tadi, misalnya kita beriman kepada kesembuhan. Lalu ada yang bilang, sudah lama kamu batuk, ayolah kita bawa kamu ke orang pintar. Saya kenal ada dukun yang dekat-dekat sini. Tingkat kedukunannya melebihi rata-rata. Ayo kita ke sana. Hikmat membuat kita memilih apakah itu harus dilakukan atau tidak dilakukan. Lalu ada yang menawarkan, waduh saya baca-baca ini ya, ada ramuan-ramuan. Ini dari daun, ini daun, itu daun, ini daun, tak daun segala daun lah pokoknya. Kulit ini, akar ini campuran. Lalu kemudian ini saya sudah masakkan, ini saya baca. Apalagi sekarang kalau kita lihat di Google, ada banyak sekali tawaran-tawaran akan ini ya, obat-obatan yang herbal. Hikmat membuat kita memilih, perlu nggak itu dilakukan? Kita beriman untuk naik kelas dengan nilai yang baik. Kita beriman untuk mendapatkan juara. Ya, kita perlu berdoa. Kita perlu beriman sehingga semangat kita muncul. Tapi setelah kita amenkan, kita perlu terus menggali hikmat Bapak Ibu Saudara. Kita terus perlu menggali hikmat teman-teman yang sekolah. Kita perlu belajar untuk mendapatkannya. Iman mendorong kepercayaan kita. Hikmat mendorong kita untuk bergerak setiap hari.
Karena tanpa kita belajar, buka buku, belajar mungkin dari website, dari Google atau anything lah. Tanpa kita belajar, bukan berarti setelah kita amin kan kita langsung bisa. Apalagi di mata pelajaran yang sulit misalnya. Bukan berarti setelah kita amin, lalu kemudian kita nggak ngerti fisika, pas kita amin tiba-tiba langsung ada pewahyuan mengenai fisika. Tidak. Kita perlu belajar. Ada juga kita yang sedang beriman akan keharmonisan keluarga. Beriman akan pemulihan dalam keluarga. Hikmat membukakan mata kita apa yang perlu diperbaiki di dalam keluarga itu. Misalnya sebagai ibu atau katakanlah sebagai salah satu anggota keluarga yang berperan sebagai kadang-kadang di keluarga itu ada ya koordinator masak-memasak dalam keluarga. Itu penting itu menjamin keberlangsungan hidup keluarga itu. Dan seringkali memang mereka yang menjadi kambing hitam akan rusaknya masakan dalam keluarga. Nah, bagi mereka yang mengimani untuk ada hal yang baik dalam keluarga, ada pemulihan hubungan, ada keharmonisan, kita perlu berdoa, kita perlu beriman. Yes, itu benar. Tapi setelah doa kita diamenkan, kita perlu belajar lagi. Jangan hanya tahu tempe saja. Tahu tempe itu oke. Tapi hari Senin tahu sambal, besok tahu cabe, Rabu tahu balado, Kamis ya udah bosan merah, tahu cabai hijau. Semua tahu cabai, tempe cabai. Hikmat mendorong kita untuk belajar tahu tempe ini bisa diolah apa saja ya. Dengan begitu tentu keluarga kita akan kumpul di meja makan. Karena setiap kali mereka kumpul di meja makan, mereka tahu ada sesuatu yang baik dihidangkan di sana. Karena ada orang yang berhikmat, yang menggali pengetahuan dan menyediakannya sehingga orang-orang bisa menikmati. Apa yang kita imankan menjadi nyata. Sekali lagi, orang yang tidak mau belajar tentang hikmat akan menghalangi imannya menjadi kenyataan. Kisah 6 ayat 3 yang kita baca tadi bahwa dikenal baik, penuh roh dan hikmat. Dalam The Message Bible, hikmat diterjemahkan sebagai good sense atau akal pikiran yang sehat. Sama-sama katakan akal pikiran yang sehat. Jadi hikmat merupakan dampak kepenuhan Allah yang terjadi dalam pikiran kita. Dampak kepenuhan Allah dalam hati adalah kasih. Dampak kepenuhan Allah dalam tubuh kita adanya kuasa. Dampak kepenuhan Allah dalam pikiran adalah hikmat. Sekali lagi hikmat diterjemahkan sebagai good sense atau akal pikiran yang sehat. Segitu rindunya Allah kita memiliki pikiran yang sehat Bapak Ibu Saudara. Bukan pikiran yang miring apalagi sedeng. Boleh sakit tapi pikirannya jangan memperberat. Tidak jarang saya bertemu di klinik. Minggu ini pun saya bertemu dengan mereka yang tidak sakit atau sakitnya cuma sedikit. Tapi karena dia memikirkan penyakitnya, bahkan mencoba menjadi dokter bagi penyakitnya, akhirnya kejeblosan masuk dalam jurang sehingga penyakitnya kecil tetapi menjadi lebih besar karena pikirannya nggak sehat. Allah mau kita sebagai orang-orang percaya memiliki pikiran yang sehat. Haleluya. Memiliki pikiran yang sehat sebagai seorang siswa, mahasiswa, sebagai seorang pekerja, pengusaha, bapak, ayah, ibu, sebagai seorang anak. Allah begitu rindu kita memiliki pikiran yang sehat di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu setelah kita menjadi orang percaya bukan berarti kita tidak mempergunakan pikiran kita. Kita perlu melatih pikiran yang sehat sehingga pikiran kita tidak menjadi penghalang bagi iman kita. Untuk memiliki pikiran yang sehat perlu ada latihan. Sama-sama kita katakan latihan. Hikmat tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Amsal 14 ayat 6 berkata, si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian,
Pengetahuan mudah diperoleh. Hikmat bisa diperoleh kalau kita beroleh kepada pengetahuan. Apa yang kita ketahui membuat kita mengerti. Dan setelah kita mengerti, maka kita dipenuhi dengan hikmat. Itu sebabnya saya selalu mendorong anak-anak muda. Setiap kali berjumpa, baik dalam ibadah youth, minggu, ataupun dalam ibadah-ibadah lainnya, atau berjumpa di luar daripada ibadah, saya selalu mendorong mereka untuk belajar lagi apa-apa yang belum mereka ketahui. Bahkan kalau belum mereka tahu dan ada fasilitas yang mereka belum punya, saya selalu usahakan untuk memodali mereka, ayo kita beli yuk. Ayo kita beli biar kita bisa belajar sama-sama. Karena setiap anak Tuhan perlu memiliki hikmat. Orang yang pencemooh dalam arti lainnya, suka meremehkan, tidak mungkin bisa beroleh hikmat. Ayolah minum obat, enggak, obat ini kimia, nanti rusak ginjal. Terus tensinya terus 180. Tiap hari berdoa dalam nama Yesus, roh tensi yang hiper, tensi yang tidak kerjasama. Begitu mau ditensi bahasa roh pula, oh rasyakababarabasi. Enggak akan berkurang tensi itu Bapak Ibu Saudara, percayalah. Perlu hikmat untuk memilih apa yang mesti kita lakukan. Haleluya. Perlu hikmat untuk melakukannya. Ada mungkin yang berdoa, oh saya berharap keluarga saya nggak lagi makan di luar. Perlu hikmat untuk memasak makanan. Sehingga ketika tudung saji dibuka, ada sukacita yang melimpah keluar di sana. Bukan ketika tudung saji dibuka, yang keluar adalah, mak ini lagi mak. Mamanya pun rupanya tipe tersinggung kan. Ketika dibilang mak ini lagi mak, maknya langsung gas. Gigi 3, gigi 4. Kok kira capek, kok kira enak rupanya masa itu. Udahlah. Sudah pasti gak ada lagi keharmonisan di dalam sana. Namanya sejahtera sudah jauh itu Bapak Ibu Saudara. Kadang dari hal kecil yang kita lakukan dengan hikmat, muncul kenyataan iman kita. Itu sebabnya saya selalu mendorong anak-anak muda untuk, ayo kita belajar yuk. Kita mau belajar apa? Yuk kita gali yuk. Ayo kita perbaikin ini yuk. Ayo kita coba kerjain ini yuk. Karena di dalam mereka belajar, mereka akan beroleh pengetahuan. Dan di dalam mereka beroleh pengetahuan, mereka akan beroleh hikmat. Hikmat tidak bisa diperoleh tanpa adanya usaha untuk belajar. Bagaimana mungkin seorang pencemooh belajar Bapak Ibu Saudara? Orang diajari pun gak mau. Saya percaya kita yang hadir di sini orang-orang yang mau untuk belajar. Belajar gak tergantung usia. Tua, muda, kita perlu belajar. Dari mana saja kita perlu belajar? Dari firman Tuhan, dari keluarga, dari teman-teman di sekitar kita, dari kakak rohani atau dari orang yang lebih berpengalaman, dari sekolah, dari sosial media, bahkan dari orang-orang yang kita baru temui pun kita bisa belajar. Dan dari banyak hal di sekitar kita, kita bisa belajar. Hikmat ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Dia gak terlalu sulit untuk dicari. When you open up your eyes, kalau kita buka mata kita, we will see bahwa ada banyak hikmat di sekitar kita. Kalau dulu untuk mencari resep masakan kita perlu beli buku Femina, Kartini, ya kan? Ada para ini fansnya Femina dan Kartini di sini. Enggak, berarti cuma kami aja kayaknya. Saya juga sering membaca Femina dulunya. Itu majalah mama saya soalnya. Nah, sekarang bukan tidak perlu, tidak sesulit itu. Tidak sesulit itu. Kita tinggal buka handphone, searching, YouTube, Google, Pinterest, atau apapun itu, dan kita bisa menemukan resep di dalamnya. Benar bukan? Benar. Tapi itu hanya bisa dipelajari kalau ada kemauan. Kalau kita hanya duduk saja, doa saja,
Atau hanya datang ke gereja saja dan merasa itu cukup. Lalu setelah kita keluar dari gereja, kita seolah-olah merasa orang yang paling tahu sedunia. Percayalah, hikmat jauh dari kehidupan kita. We need to learn. Orang-orang yang belajar adalah orang-orang yang rendah hati. Sebagai seorang ayah harus terus belajar. Belajar dari ayah lainnya, belajar dari buku, belajar dari kesaksian juga orang lainnya. Menjadi seorang ibu pun perlu belajar, bukan berarti saya sudah jadi mama 30 tahun. Gak ada yang perlu saya pelajari lagi jadi mama. Jangan kau ajari mama ya. Ya memang benar sih, kita pun gak bisa ngajari mama kita. Tapi seorang ibu pun perlu terus belajar. Zaman ini gak berhenti hari ini Bapak Ibu Saudara. Zaman ini gak kiamat hari ini. Besok masih ada hari, lusa masih ada hari, minggu depan masih ada hari. So coba bayangkan kalau kita gak belajar, kita pasti akan ketinggalan. Haleluya. So let's paksa diri kita untuk belajar. Dari mana saja, dari firman Tuhan, dari keluarga, dari teman-teman, dari sosial media. Pergunakan sosial media kita untuk belajar. Jangan hanya untuk hahaha saja. Ya itu pun baik juga sih untuk hahaha. Apalagi kalau sudah stres seharian kan, perlu. Ya perlu lihat TikTok, hahaha boleh. Mau nari-nari pun, it's okay, nothing wrong with that. Ya it's okay Bapak Ibu Saudara, it's okay teman-teman, gak ada yang salah dari itu. Tapi jangan hanya berhenti di hahaha saja, kita perlu juga untuk belajar sesuatu dari sana. Sekali lagi, hikmat tidak terlalu jauh untuk ditemukan. Apakah guna hikmat? Kenapa ini perlu kita bahas? Apakah guna hikmat sehingga Allah begitu rindu orang-orang percaya memiliki hikmat di dalam dirinya? Ada 4 poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, guna hikmat adalah hikmat membantu kita dalam memecahkan masalah-masalah yang sulit. Kita belajar dari Raja Salomo bahwa pada waktu ia masih muda dan belum berpengalaman, ia diangkat menjadi raja. Lalu dalam suatu penglihatan mimpi, Allah bertanya kepada Salomo, Salomo apa yang kamu minta? 1 Raja-Raja 3 ayat 9, Salomo berkata seperti ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara yang menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo menyadari bahwa dia muda dan belum berpengalaman. Besar kemungkinan dia bisa melakukan kesalahan. Besar kemungkinan dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia bukan minta kekayaan. Dia bukan minta supaya dihormati, prestise. Tidak, yang dia minta adalah hikmat. Kita lihat fungsi daripada hikmat sebagaimana yang diminta Salomo. Hikmat untuk memahami dan menimbang perkara. Saya pernah mengatakan ini juga dalam beberapa sermon juga, bahwa seringkali masalah itu tidak sesulit yang kita kira. Tapi sangkin ruwetnya, sangkin kusutnya, dan kita tidak mampu mengurainya, sehingga masalah itu terlihat sangat sulit. Hikmat membuat kita bisa menguraikan masalah yang kusut. Hikmat membantu kita juga dalam memanajemen pekerjaan kita. Seringkali ada juga teman-teman atau orang-orang yang saya kenal ngeluh sama saya, aduh hari ini banyak kali tugasku, hari ini pusing kali aku, capek lah hari ini. Saya selalu tanya sama mereka, kamu sudah catat gak apa yang mau dikerjakan? Kalau kita gak pernah catat apa yang kita kerjakan, maka kita merasa banyak kali mau dikerjakan. Tadi pagi Ibu Gembala memberikan kesaksian tentang Kak Meme. Bukan kesaksian sih itu sebenarnya. Ya gitulah, menceritakan lebih tepatnya Kak Meme. Sehingga Ibu beberapa kali menempel di kulkas list pekerjaan. Karena sebenarnya nggak banyak, tapi nanti kalau udah datang, kalau nggak ada listnya, ini belum selesai lah, itu belum selesai lah, kalang kabut. Wah Philip datang, apalagi kalau saya yang datang. Kadang-kadang mulut mama saya keluar, mulut mama saya keluar. Belum lagi nih Kak, hah? Ini belum ada lagi.
Adik-adik saya bilang, jangan lagi marah-marah Bang Pi. Enggak, harus marah biar semangat ini. Bilang. Saya selalu menemukan alasan untuk marah sama Kak Meme. Tapi kalau listnya ditulis, baru terlihat, oh cuma 6 yang mau dikerjakan ya. Dan setelah kami pulang, biasanya selesai. Apakah menulis pekerjaan yang besar? Menulis pekerjaan yang sulit kah Bapak Ibu Saudara? Tidak. Dari hal sekecil itu, kita bisa memperbaiki kehidupan sehari-hari kita. Kita belajar mencatat. Jam 9 kita ngapain ya? Siapa saja yang mau kita kunjungi hari ini? Apa yang mau kita kerjakan? Sehingga ketika malam datang, akhir hari kita datang, kita lihat bagaimana hari itu berguna kita kerjakan. Dan ketika malam-malam kita nggak merenung, gua ngapain aja ya hari ini ya? Ini nggak selesai. Itu juga, ini kacau. Ketika orang tanya, apa aja sih tugas hari ini? Entahlah, lupa aku catat. 1 hari terlewat. Teman-teman dan anak muda belajar catat. Sekolah mau ngapain? Apa yang mau dibawa? Apa yang mau dipelajari? Hidup kadang-kadang gak serumit itu Bapak Ibu Saudara. Kadang dengan hanya pekerjaan kecil seperti mencatat, kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Amin. Yang kedua, hikmat membuat cara hidup kita berbeda dengan dunia. Hikmat membuat cara hidup kita berbeda atau tidak sama dengan dunia. Mari kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 17 bagian A. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi hikmat yang benar-benar dari Allah membuat hidup kita pertama-tama suci, selanjutnya cinta damai, lemah lembut, dan terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Atau dalam terjemahan lain artinya suka mengalah atau bisa mengalah. Suci, cinta damai, lemah lembut, dan dapat mengalah merupakan dampak dari hikmat. Orang yang tidak berhikmat suka akan pertengkaran. Sebabnya Amsal berkata bahwa orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sangat susah mengajari orang bodoh. Karena dia sering merasa dia saja yang benar. Tapi kalau ditanya apa benarnya dia pun gak tahu. Tapi pantang kalah. Masih ada yang seperti itu? Hikmat membuat kita mengerti, oh ada yang salah ya, dan ada yang harus saya perbaiki ya. Hikmat menunjukkan kebodohan kita, sehingga kita menyadari, oh saya masih perlu belajar ya. Hikmat membuat kita ketika kita sakit, oh kenapa saya sakit ya, oh karena ini. Bukannya sibuk menyalahkan, ini gara-gara mama lah, ini gara-gara kamu lah, ini gara-gara ini, oh udah sakit mengeluh lagi. Aku gak diperhatikan, aku gak dikunjungi. Kenapa kita tidak belajar introspeksi diri? Mengapa kita sakit? Ya betul, kayak kata gembala kadang kata karena dosa, ya betul. Ya sih salah satunya karena itu. Tapi ya bisa dieksplor lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak jaga makanan kita. Mungkin kita tidak peduli akan kebersihan lingkungan kita. Tidak peduli kebersihan kamar kita. Sehingga sering hacila, sering batuk, sering pilek. Orang-orang yang berhikmat, dia tahu bahwa dia harus hidup berbeda dengan dunia. Hikmat mengeluarkan kesucian, kelemah lembutan, mengeluarkan cinta damai dari diri kita. Hanya orang-orang bodoh yang suka akan pertengkaran, apalagi suka melawan. Orang yang berhikmat tidak suka melawan. Kalaupun belum cocok, cari waktu untuk mengerti kenapa itu terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, hikmat membuat kita memiliki belas kasihan kepada sesama. Yakobus 3 ayat 17 bagian B-nya. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hikmat juga memimpin kita untuk berbelas kasih kepada sesama dan selalu berbuat baik dengan tulus dan tidak pilih kasih.
Kita menyadari bahwa pengetahuan yang kita dapat dari proses belajar bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, melainkan untuk menolong orang lain. Inilah yang dinamakan hikmat. Hikmat tidak bisa disimpan untuk diri sendiri saja. Ketika kita bisa melewati sesuatu, pencobaan, ataupun bahaya dari kehidupan kita, kita pasti belajar sesuatu dari sana. Jangan disimpan untuk diri sendiri. Hikmat membuat kita membagikan pengalaman kita, membagikan pengetahuan kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Amin. Hikmat bukan untuk diri sendiri. Salomo meminta hikmat daripada Allah. Tujuannya bukan untuk diri sendiri. Dia berkata, siapakah yang bisa menghakimi umatmu yang besar ini? Kalau aku salah, bangsa yang besar ini pasti porak-poranda. So dia minta hikmat untuk menjaga bangsa Israel. Hikmat Tuhan berikan bagi kita untuk menjaga keluarga kita. Hikmat Tuhan berikan bagi kita menjaga usaha kita, sehingga pegawai tidak perlu PHK. Hikmat Tuhan berikan bagi kita untuk mengerjakan pendidikan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kita di dalam sekolah kita. Hikmat diberikan Tuhan kepada kita untuk menjaga keuangan kita, sehingga kita bisa menabung, dan ketika masa sukar datang, ada yang bisa kita pergunakan. Yusuf menerima hikmat daripada Tuhan. Dia menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Ada 7 tahun menuai dan ada 7 tahun kelaparan. Dari mimpi itu dia mendapatkan hikmat. Selama masa menuai, jangan habiskan untuk makan minum. Harus ada 1/10 bagian yang disimpan ke dalam lumbung daripada Mesir. Dan mereka terus lakukan selama 7 tahun. Sehingga 7 tahun berikutnya di masa kelaparan. Dunia kelaparan, tetapi Mesir tidak kelaparan. Hikmat untuk menjaga sekitar kita. Kalau kita hanya berpengetahuan tapi kita simpan untuk diri kita, itu namanya egois, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hikmat, itu namanya kesombongan diri sendiri. Bagilah, ketika kita bagi pengetahuan kita, gak ada yang rugi kok. Makin kita bagi, makin banyak orang yang tahu. Yang keempat, yang terakhir, hikmat meneguhkan kesaksian. Kisah 9 ayat 22. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Kita akan ucap syukur buat ibadah ini juga. Hikmat meneguhkan kesaksian. Anak-anak Tuhan dari GKI Padang pasti orang-orang yang suka bersaksi, bukan? Pasti. Orang yang suka bersaksi. Saya mau menambahkan di akhir ibadah ini bahwa hikmat perlu untuk meneguhkan kesaksian. Kisah 9 ayat 22 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi Tuhan semakin menambahkan hikmat dan kemampuan kepada Saulus untuk meyakinkan orang lewat ajarannya. Waktu dia berdebat dengan orang Yahudi di Damsyik, tidak ada yang bisa membantahnya saat dia membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan Allah. Saya mau nyampaikan, memberitahukan bahwa Saulus sebelum dia dipanggil Kristus, dia berbeda dengan Petrus dan Yohanes dan kawan-kawan lainnya. Petrus dan Yohanes adalah nelayan, uneducated people, orang yang tidak berpendidikan. Saulus berbeda. Saulus adalah well-educated people. Orang-orang yang mengenyam pendidikan yang layak sebagai seorang Yahudi. Bahkan dikatakan dia di bawah pimpinan seorang imam yang namanya Gamaliel. Seorang guru Farisi yang terpandang baik di kalangan orang-orang Yahudi. Saulus adalah murid dari Gamaliel. Namun sebelum dia dipenuhi oleh Roh Allah, dia mempergunakan apa yang dia ketahui untuk menyiksa dan membunuh orang-orang percaya. Dia pergunakan pengetahuannya untuk membenarkan dia membunuh orang-orang percaya. Bahkan ketika Stefanus dilempari, Stefanus adalah salah satu dari 7 orang tadi yang tadi kita baca. 7 orang tadi yang dikenal penuh baik, penuh roh, dan penuh hikmat.
Dia hadir di sana dan dia menyetujui pelemparan Stefanus. Lihat bagaimana hikmat manusia atau pengetahuan manusia dipergunakan untuk sesuatu kepentingan pribadi. Bahkan membenarkan suatu kejahatan. Namun setelah dalam perjalanannya ke Damsyik, Allah menampakkan diri kepada Saulus. Dan Saulus menyadari bahwa dia selama ini buta. Bukan hanya mata badannya yang buta, tapi mata rohaninya yang buta. Dan kemudian Allah mengirimkan Ananias untuk datang berdoa kepada Saulus. Dan saat itu juga, Saulus bisa melihat. Tidak hanya matanya yang melihat, tetapi hatinya pun bisa melihat. Sehingga pengetahuan yang sebelumnya sudah dia terima dari Gamaliel sebagai gurunya. Ditambah dia menemukan Allah secara pribadi. Kita bisa melihat dalam Kisah 9 ayat 22, kesaksian Paulus, kesaksian Saulus pada waktu itu namanya tidak terbantahkan. Kita perlu untuk menyaksikan pengalaman kita, perlu. Tapi jangan lupa ada hikmat di belakang kesaksian itu. Kita gak bisa bersaksi tapi kosong akan firman Tuhan. Kita boleh saksikan kita sembuh. Kita boleh saksikan kita menang atas pergumulan yang kita alami. Kita boleh saksikan kita menang atas keluarga kita atau atas pencobaan yang barusan kita lewati. Kita boleh bersaksi akan itu. Itu baik, itu bagus, itu benar sekali. Tapi jangan lupa, perlu ada hikmat untuk meneguhkan kesaksian itu. Karena tanpa hikmat, sebuah kesaksian akan sangat lemah. Hikmat dari Tuhan yang dikombinasikan dengan pengetahuan yang Saulus miliki, membuat kesaksiannya sangat kuat dan tidak terbantahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus belajar setiap hari. Belajarlah dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Belajarlah terus. Sehingga cara berpikir kita terus diperbaharui. Itulah kepenuhan Allah yang ketiga. Kepenuhan hikmat. Sekali lagi orang yang penuh hikmat tidak suka berbantah-bantahan. Mereka cinta damai. Mereka tahu tata tertib. Mereka lemah lembut. Dan mereka bisa mengalah. Nah, kita belajar hari ini bahwa hikmat tidak selalu dari hal-hal besar. Kadang-kadang dari hal-hal kecil kita bisa lakukan. Mencatat apa yang harus kita kerjakan. Tulis dalam agenda. Masukin dalam handphone, dalam notes kita. Membuat catatan keuangan, berapa pengeluaran, berapa pendapatan. Membuat buku diari. Dari hal-hal kecil yang kita perbaiki, kita akan temukan hikmat. Hikmat gak terlalu jauh, dia ada di sekitar kita. Kolose 2 ayat 9 berkata, sebab di dalam dialah, atau di dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Inilah kepenuhan Allah di dalam diri Yesus. Penuh kasih, penuh kuasa, dan penuh dengan hikmat. Saya percaya kita gereja yang terus mengalami kepenuhan Allah, sehingga kemudian kita bisa keluar menolong mereka yang membutuhkan. Dan karena kita dipenuhkan terlebih dahulu, setelah kita menolong orang lain, kita gak mengeluh, karena kita tidak pernah kekurangan, tetapi selalu dipenuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap ini memberkati kita di ibadah kedua, baik juga yang dilayani oleh Gembala Sidang di ibadah pertama. 1 bulan kita belajar mengenai kepenuhan Allah. Saya percaya kita diberkati melalui ini. So mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri, berdiri, ku angkat tangan bagimu, kagum padamu
ku persembahkan. Selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Tiada yang bisa, Tiada yang bisa ku persembahkan. persembahkan. Hanya hatiku Selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Come on, sembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Terima kasih buat firman yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Selama 4 minggu di dalam bulan Agustus kami bisa belajar mengenai kepenuhan Allah. Hari ini adalah minggu yang terakhir bagi kami untuk belajar. Dan kami dapat mendapatkan pembelajaran yang baru bahwa kepenuhan Allah ditandai dengan kepenuhan hikmat. Inilah dampak kepenuhan Allah yang terjadi di dalam pikiran kami. Hikmat membuat kami memiliki akal pikiran yang sehat. Sehingga kami bisa memutuskan apa yang mesti kami kerjakan setiap harinya. Tuhan, kami belajar mengenai pentingnya kami untuk mempunyai hikmat. Sehingga apa yang tadinya terlihat sulit bisa terurai dan bisa lebih mudah. Hikmat juga membuat kami memiliki cara hidup yang berbeda dari dunia. Hikmat membuat kami memiliki belas kasihan kepada orang lain. Dan hikmat meneguhkan kesaksian kami. Sehingga kesaksian kami bukan kesaksian yang lemah. Bukan kesaksian yang mudah dipatahkan. Tetapi kesaksian yang teguh. Karena di dalamnya ada pengajaran firman Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran yang Kau berikan. Sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berusaha untuk melakukan dan mengerjakannya. Oleh sebab itu Roh Kudus bantu kami. Tolong kami untuk mengerjakan firman-Mu. Dengan tenaga kami tidak mampu. Tetapi Roh-Mu memampukan kami. Untuk mengerjakan kepenuhan Allah di dalam hari-hari. Setiap orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga pada hari ini kami boleh beribadah. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Persembahan yang baik, persembahan yang berkenan, persembahan yang kudus. Kepadamu itu kami bawa sebagai bentuk ucapan syukur akan segala yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami berdoa buat apa yang tinggal, supaya itu pun diberkati sehingga bisa berkelimpahan, tidak berkekurangan. Berikan hikmat bagi setiap kami untuk mengelola keuangan kami dengan baik. Berikan hikmat juga untuk mengerjakan usaha kami. Berikan hikmat untuk mengerjakan pekerjaan kami setiap hari Tuhan. Berikan hikmat bagi kami. Saya berdoa biarlah semua jemaat-Mu menjadi orang-orang yang mau belajar. Bukan orang-orang yang keras kepala, apalagi mencemooh kepada hikmat dan didikan. Tapi mau belajar, terbuka untuk belajar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah pada hari ini, kami mengucap syukur. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau persatukan, Engkau teguhkan Indonesia di bawah tangan-Mu Tuhan. Berkati dan genggam terus pemerintahan kami. Berikan mereka hikmat. Isu-isu yang sedang terjadi, permasalahan yang sedang terjadi, kami berdoa supaya dapat selesai dengan benar Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang membangkitkan orang-orang yang percaya di dalam pemerintahan. Sehingga mereka bertindak benar dan hati-hati sesuai dengan firman-Mu. Berkati juga Sumatera Barat dan Kota Padang. Kota di mana kami tinggal. Tuhan, kami berkati kota ini. Biarlah kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kekuasaan Tuhan. Berdoa bagi gereja supaya berdampak, berdiri kokoh dan menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang lain di Sumatera Barat ini. Berdoa Tuhan supaya kota ini semakin bertumbuh, semakin berkembang di dalam pembangunan. Terima kasih Bapa, berkatilah juga setiap yang sudah melayani pada hari ini. Khususnya kepada Gembala Sidang, sebagai pemimpin bagi kami semua. Kami berdoa bagi hamba-Mu. Tuhan menambahkan terus visi, menambahkan mimpi, dan terus memperlihatkan penglihatan-penglihatan yang baru bagi hamba-Mu. Dan juga menambahkan hikmat bagi dia untuk mengerjakan setiap visi yang Kau berikan. Biarlah dia menjadi teladan bagi setiap jemaat. Dan kami bisa belajar akan kekuatan, akan Tuhan keteguhannya, akan kesetiaannya setiap minggu kami melihat hamba-Mu ini. Berdoa juga bagi keluarga Gembala, bagi setiap para ministry full timer.
bagi leaders di dalam gereja, berdoa bagi semua para pelayan yang sudah mengerjakan segala sesuatunya di dalam gereja ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Yang percaya rahmat dan berkat Allah melimpah atas kami. Dan membalaskan kepada kami apa yang sudah kami kerjakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk semuanya. Bersyukur juga buat saudara kami Yaven yang boleh sembuh. Bersyukur buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur kami lihat apa yang kami doakan benar-benar nyata. Apa yang kami minta benar-benar nyata. Engkau Tuhan yang tidak pernah tutup telinga. Dan kami berdoa, Engkau terus mengerjakan kesembuhan sampai sempurna. Setiap obat yang masih dia makan, berkati, kuduskan, sucikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga menjadi darah dan daging, menjadi kesembuhan bagi Yaven. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan sempurna menjadi milik Yaven. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah yang kami sembah. Yesus Kristus namanya. Dan kami percaya dan kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami patahkan segala roh maut, roh kecelakaan tinggal perjalanan kami. Segala sakit penyakit, tumor, kanker, tinggalkan kami semua. Pencobaan-pencobaan yang terlalu berat yang tidak bisa kami lewati. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan kami berterima kasih. Marilah Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan kasih daripada Allah Bapa menyertai kita. Dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mati dan yang bangkit menebus dosa kita. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan kebenaran bagi kita. Terimalah berkat ini dengan iman. Dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan semua kita yang dipercaya diberkati berkata, Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, have a good Sunday. Sampai bertemu di ibadah berikutnya.